Halo semuanya, selamat datang. Kalian pernah ngerasa stuck nggak sih? Kayak ada sesuatu yang lebih besar gitu yang nungguin kita di luar sana, tapi kita nggak tahu gimana cara gapainya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas blueprint untuk sebuah terobosan. Gimana caranya keluar dari zona nyaman dan meraih apa yang benar-benar kita mau dalam hidup. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh pikirin apa sih candu paling berbahaya di dunia? Ini bukan sesuatu yang kamu beli di jalanan. Bukan juga sesuatu yang kamu minum dari botol. Ini jauh, jauh lebih halus dari itu. Dan jawabannya, ternyata kenyamanan. Simple banget kan katanya? Tapi menurut aktor hebat Denzel Washington, inilah candu yang paling berbahaya. Ironis ya, sesuatu yang kita semua kejar justru bisa jadi penjara terbesar kita. Tempat yang kita rasa aman, ternyata malah jadi tempat di mana impian kita mati pelan-pelan. Nah, ini nyambung banget ke bagian pertama kita, perangkap zona nyaman. Dan pertanyaannya simpel, kenapa justru rasa aman itu bisa jadi kegagalan terbesar buat kita? Ini rintangan utama yang kita semua hadapi. Dan beberapa pemikir hebat, termasuk Denzel Washington, punya pandangan yang tajam banget soal ini. Ada komedian dan host keren Steve Harvey yang ngejelasin ini dengan simpel banget. Dia bilang ada dua zona. Di satu sisi ada zona nyaman, kayak yang kalian lihat di kiri. Tempatnya emang kerasa aman, tapi ujung-ujungnya ya stagnan, tempat kita bakal gagal. Nah di sisi lain, ada zona pertumbuhan. Tempatnya emang nggak enak, nggak nyaman, tapi disitulah semua potensi kita berada. Intinya apa? Sukses itu nggak nyaman, teman-teman. Pertumbuhan sejati itu baru kejadian pas kita berani untuk ngerasa sedikit nggak nyaman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita ngomongin jebakan dari luar, sekarang kita bahas pertarungan di dalam diri kita. Bagian 2, memenangkan permainan batin. Subjudulnya udah jelas banget. Satu-satunya yang ngebatasin kamu, ya, pikiran kamu sendiri. Kata Denzel juga gitu. Pertarungan sesungguhnya itu mulainya dari dalam. Denzel Washington ngasih kita semacam checklist mental buat menangin pertarungan ini. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, dan ini pembunuh mimpi paling besar. Terlalu pusing sama omongan orang. Bener kan? Kedua, stop banding-bandingin hidupmu sama highlight reel hidup orang lain di sosmed. Itu resep cepat buat depresi. Ketiga, sadari kalau kamu nggak akan pernah bisa bikin semua orang senang. Dan yang paling penting, fondasinya, sayang sama diri sendiri. Kalau kamu bisa kuasai ini, kamu udah ngebuka jalan buat mulai bertindak. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurutku paling nonjok. Bagian 3, kebenaran pahit. Ini tentang kamu. Satu kesadaran yang bisa mengubah segalanya. Siap-siap ya, karena ini benar-benar powerful. Coba deh, renungin bentar. Siapa yang bakal datang buat nyemangatin kamu pas lagi malas-malasnya? Siapa yang bakal datang dan bikinin rencana bisnis itu buat kamu? Siapa yang bakal datang buat nyelamatin kamu dari situasimu sekarang? Kita semua kan kadang nungguin seseorang ya. Nunggu pahlawan, nunggu mentor, atau nunggu pertanda dari langit gitu. Dan inilah kebenaran pahitnya dari seorang pembicara hebat, Mel Robbins. Tidak ada yang akan datang. Nggak ada. Sama sekali. Semuanya tergantung sama kamu. Coba deh biarin kalimat itu meresap dulu. Mungkin kedengarannya berat ya. Tapi jujur, ini adalah hal paling memberdayakan yang bisa kita dengar. Karena artinya apa? Kekuatan dan tanggung jawab itu ada di tangan kita sendiri. Oke, setelah kita sadar soal itu, terus gimana? Disinilah kita masuk ke bagian 4, blueprint buat bertindak. Gimana caranya ngubah momen aha tadi jadi aksi yang nyata dan kelihatan hasilnya. Dan Denzel Washington ngasih kita anatomi kesuksesan yang jelas banget. Dan slide ini menggambarkannya dengan keren. Coba deh lihat angka-angka ini. Gila banget kan? Keberuntungan cuma 1%. Bakat cuma 2%. Bahkan jadi pemain tim yang hebat pun cuma 20%. Tapi lihat bagian yang paling gede. 77% itu cuma soal jangan pernah menyerah. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang sukses. Sukses itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang kita lakuin secara konsisten. Jadi, gimana cara kita nerapin aturan 77% ini? Gampang kok, cuma ada 3 langkah praktis. 1, mulai aja dulu. Ambil langkah pertama sekecil apapun itu. Jangan nunggu momen perfect, lakuin aja sesuatu. 2, jangan takut gagal. Gagal itu bukan tembok, tapi batu loncatan. Tiap gagal itu pelajaran. Dan 3, bertahan. Ingat terus aturan 77% tadi pas keadaan lagi sulit. Tiba-tiba, sukses jadi kerasa jauh lebih mungkin diraih kan? Oke, di bagian penutup ini, kita bakal nantang pandangan lama. Bagian 5, definisi baru dari sukses. Ternyata, sukses itu lebih dari sekedar mencapai garis finish. Ini tentang cara hidup yang bijak dan berkelanjutan. Tabel ini nunjukin pergeseran cara pikirnya dengan jelas banget. Pandangan umum soal duit,
yang penting pendapatan gede. Tapi pandangan bijak, yang penting itu gimana cara ngelola duit yang ada dengan pintar. Kamu bisa aja dapat jutaan tapi tetap bangkrut. Terus, soal waktu. Pandangan umum melihatnya sebagai sumber daya yang harus dipakai terus, diisi tiap detiknya. Pandangan bijak justru ngelihat waktu sebagai aset paling berharga, yang harus diinvestasiin dengan hati-hati. Ini pergeseran dari metrik dangkal ke prinsip hidup yang lebih dalam. Jadi, intinya apa sih dari semua obrolan kita hari ini? Sukses itu bukan tujuan akhir yang kalau udah nyampe, ya udah, selesai. Bukan. Sukses itu adalah cara kita hidup setiap hari. Ini tentang pilihan-pilihan kecil yang konsisten, yang kita buat dengan waktu dan sumber daya kita, yang semuanya didorong sama pola pikir yang benar untuk terus tumbuh dan nggak pernah puas di zona nyaman. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini, khusus buat kalian. Zona nyaman atau impian kalian? Kalian nggak bisa punya dua-duanya sekaligus. Pilihannya ada di tangan kalian. Jadi, apa langkah kalian selanjutnya?